Sebenarnya di Orde Baru itu media itu paling asik sebenarnya. Kami ini sebagai wartawan harus pintar seperti menari di mulut buaya. Jadi kita menari mulut buaya, berjingkak-jingkak mulut buaya, tapi ketika kita harus tahu kapan buaya itu mengatup mulutnya, kita harus cepat melompat ke depan. Saya bilang begitu. Saya bilang melindungi pers itu sebenarnya bukan dengan aturan-aturan yang membuat pers itu liar. Tapi melindungi pers itu bagaimana menyadarkan pers bahwa sebenarnya kebebasan itu juga akan bersentuhan dengan kebebasan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Rahman Hadori dalam program Podcast NU. Pada sesi kali ini kita akan membincang terkait dengan perjalanan media NU, terutama di era Orde Baru hingga saat ini. Sudah hadir bersama saya tokoh media NU. Beliau merupakan perintis dan juga senior jurnalis yang memiliki banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan, cerita-cerita menarik. Assalamualaikum Haji Mustafa Helmi. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa kami memanggil Cak ya? Ya, itu panggilan yang dari Gus Dur itu. Oh iya, panggilan dari Gus Dur ya. Ketika di Tempo, Gus Dur selalu memanggil saya dengan Cak Mus. Nah, Cak Mus. Ya. Sehingga sampai sekarang, sekarang dipanggil sama junior-juniornya. Yang muda-muda sekalipun juga manggil saya Cak Mus. Ya. Dan saya merasa terhormat dengan panggilan itu. Oke. Karena itu nama itu dari Gus Dur. Cak Mus sudah berapa usianya ini? Saya 69. Tapi kelihatan tetap semangat ini. Oh iya, masih bisa terbang. Terakhir terbang kemana Cak Mus? Ya enggak terbang aja. Terbang ke lantai 6. Warawiri dari rumah ke PBNU ya. Alhamdulillah Cak Mus. Nah, berarti Cak Mus ini menjadi seorang wartawan di usia berapa? Saya menjadi wartawan sejak usia 20 tahun. 20 tahun. Ya, sejak usia 20 tahun jadi wartawan. Ya. Wartawan Tempo langsung? Bukan. Saya semula wartawan di kampus dulunya. Oh, lembaga pers ya. Ya, ikut pers mahasiswa Indonesia IPMI dulu. Ikatan pers, walaupun saya tidak pengurus di IPMI. Ikatan pers mahasiswa Indonesia dulu. Terus kemudian waktu itu saya bikin majalah pertama namanya majalah Tilawah. Tilawah. Kemudian saya bergabung di majalah Wahyu karena saya tertarik dengan Wahyu karena banyak tulisan-tulisan Gus Dur di majalah itu. Dari majalah ke majalah ya? Iya. Itu di kampus itu? Ya di kampus, masih kuliah saya. Masih sampai kuliah? Saya masih di Tempo pun saya masih kuliah. Oh, dulu maaf kampus mana, Cak? Di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Oke, perguruan tinggi jurusan? Syariah. Oke, jadi sejak kuliah memang sudah aktif dari majalah ke majalah, sudah aktif di dunia pers. Oke, berarti setidaknya bisa menggambarkan kondisi media saat itu ya? Ya, tahun depan mungkin saya sudah berapa tahun tuh? 25 tambah 24, 49 tahun saya jadi wartawan. 49 tahun jadi wartawan. Oke. Dan saya kebetulan sejak muncul pertama sudah menjadi pemimpin redaksi. Di majalah. Di majalah Tilawah. Tilawah itu. Berarti kalau majalah Tilawah konten utamanya soal Quran tentu ya. Quran. Oh iya, Cak Mus izin ini. Kita ini sebenarnya ingin menggali soal perkembangan media NU dari angkatan pertama. Kalau berdasarkan yang kita ketahui kan NU itu setahun setelah dilahirkan itu punya majalah namanya Suara NU. Suara NU dan itu kan secara otomatis dianggap sebagai bagian dari media NU. Nah, seiring dengan perkembangan zaman kemudian muncul majalah Risalah sampai dengan NU Online dan TV NU maupun yang sekarang kita kembangkan adalah Suara NU. Nah, mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan yang cukup lebih kepada Cak Mus ini bisa tidak membayangkan gimana dulu media NU ini berkembang gitu. Karena kan ya sudah cukup
punya perjalanan dan pengalaman di bidang itu. Mungkin bisa diceritakan Cak Mus. Ya, saya ketika seabad NU kemarin di situ, Pak, di Jawa Timur, saya risalah melakukan kunjungan melakukan silaturahmi dengan TV9, Aula, dan ya TV9 Aula, karena tahun depan ini sebenarnya seabad juga media NU. Seabad media NU. Tahun depan. 100 tahun itu. Sesuai dengan perhitungan Hijriah. Perhitungan Hijriah. Sama dengan seabad kemarin kan. Jadi kalau tidak salah nanti bulan Juni itu terhitung pada bulan Rajab 1444 ya. 45 itu sudah seabad media NU. Sebenarnya seabad media NU ya. Dan kalau kita lihat media NU, terutama Suara NU dan yang ada di perpustakaan kita, walaupun terbatas ya, koleksinya terbatas mulai tahun 31, mulai tahun 33 kalau tidak salah. Jadi mulai tahun 31 kalau nggak salah ada di koleksi di atas. Ya. Jadi sebenarnya sejak setahun sebenarnya, bahkan sebenarnya yang memperkenalkan lambang NU itu sendiri itu media NU, Suara NU sebenarnya. Itu lambang itu dipakai oleh Suara NU. Pertama kali dipakai, kemudian diperkenalkan sebagai lambang NU kemudian. Ya. Saya kebetulan ya, karena saya dulu ayah saya itu berlangganan media NU. Oh iya. Media NU. Jadi saya waktu kecil sudah berkenalan dengan media NU. Ya. Saya sudah membaca Duta Masyarakat ya, waktu itu saya masih di sekolah dasar, dulu sekolah rakyat namanya. Ayah saya berlangganan harian Duta Masyarakat. Saya selalu baca harian Duta Masyarakat. Di situ ada tulisan Mahfud Junaidi, ada tulisan Kiai Saifuddin Zuhri dan lain sebagainya. Saya tertarik di situ. Kalau boleh tahu tahun kapan itu Cak? Itu sekitar tahun 63. Tahun 63. Saya mulai kelas 3 itu sudah berlangganan. Itu sudah berseliweran ya media NU itu ya, dalam bentuk majalah tentunya ya. Dulu media NU itu yang saya dulu berlangganan di rumah saya itu satu Duta Masyarakat, satu Obor Revolusi. Obor Revolusi. Obor Revolusi diterbitkan oleh Ansor Jawa Timur. Iya. Ya, Sulaiman Fadli dan Sisbullah Huda dan sebagainya. Nah, kebetulan Bang itu kemudian di langganan ayah saya kemudian suka membaca, jadi berlangganan media-media itu. Bang kebetulan saya tidak punya koleksi banyak ya, tapi ada beberapa catatan-catatan di rumah itu saya simpan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, sejak NU menjadi partai itu media NU sudah leading. Karena apa? Karena Mahfud Junaidi waktu itu bisa menjadi ketua PWI 2 kali. Berarti media NU diperhitungkan waktu itu. Saingannya Harian Rakyat, yaitu Karim DP waktu. Harian Rakyat punya PKI. Ya. Dan dulu populer banget ya. Iya, besar ya. Populer banget, dan itu sudah mewakili istilahnya kalau kiri itu golongan PKI, golongan kanan itu ya diwakili oleh Duta Masyarakat. Walaupun ada juga Harian Abadi ya, punya Masumi. Ada Nusantara punya harian punya Syarikat Islam. Partai PSSI, PSI, bukan PSI ya. Sekarang bukan sekarang. Ya, itu sudah ada. Jadi itu masih ada, tapi mereka di bawah Panji NU semua. Karena paling berani NU. Pembacanya besar dan juga istilahnya kuat, karena partai NU waktu itu juga termasuk partai yang menonjol yang diandalkan oleh Bung Karno kan, setelah PNI waktu itu. Jadi waktu itu saya pikir saya menerbitkan sebuah buku sebenarnya waktu Hari Pers Nasional tahun 2019 di Surabaya tentang mengenal media NU. Mengenal media NU. Wah. Media santri. Maaf. Mengenal media santri. Media santri. Jadi waktu itu Suara NU itu ditulis dalam tulisan Arab Pego. Suara NU ditulis dalam bentuk Arab. Pegon bahasa Jawa. Gabungan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Arab Pegon. Itu kemudian Muktamar di Semarang tahun 29 minta supaya media NU itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Latin. Karena sudah perkembangan pembacanya tidak hanya Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya, betul. Madura aja sudah tidak mengerti bahasa Jawa. Kemudian tahun 31
kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia namanya Berita NU. Sebagai bahasa Indonesia namanya Berita NU. Berita NU. Jadi kalau menurut saya setelah mendengar penjelasan dari Cak Mus ini, memang perjalanan media NU cukup berdinamika ya dengan misalnya Mahbub Junaidi menjadi ketua PWI 2 kali, kemudian adanya obor revolusi, kemudian duta masyarakat, dan di usia masih SD pun ternyata itu sudah ada ya. Cak Mus masih SD, berita media ini sudah ada. Ada duta masyarakat itu. Karena duta masyarakat itu kan terbit bersamaan dengan NU menjadi partai tahun 52. Iya. Nah, jadi NU pindah markas dari Surabaya ke Jakarta karena sudah menjadi partai. Kemudian medianya juga berganti menjadi koran harian duta masyarakat yang redaksinya waktu itu Kaisebuddin Zuhri. Ya, waktu itu. Cak Mus izin ini, maaf. Cak Mus kan baca di usia SD. Nah, yang dibayangkan, yang didapatkan informasi dari media NU, obor revolusi sama duta masyarakat itu apa itu waktu itu? Kontennya, sajiannya apa? Saya kan masih anak-anak. Iya. Nah, saya tuh suka baca sebenarnya cerita. Oh, cerita. Terus kemudian ada ya berita-berita ringan saya baca. Saya suka baca iklan. Nah, baca iklan. Karena baca iklan buku. Saya pernah di situ ada iklan tentang tes untuk ujian SR. Saya usul kepada sekolah dasar saya, sekolah rakyat saya. Kemudian sekolah rakyat saya beli buku itu untuk jadikan tes sekolah. Okay. Jadi ada informasi-informasi tentang apa pendidikan dan sebagainya itu banyak saya peroleh dari duta masyarakat. Tentu saya lupa lagi saya biasanya suka baca tentang tokoh-tokoh. Ada tokoh sudah saya baca. Memang sudah sering. Ya, sering baca saya tokoh dan sebagainya. Saya ingat saya juga berlangganan Harian Pembina. Majalah Pembina. Majalah Pembina itu diasuh oleh HR Sugandi, punya Angkatan Darat. Nah, Pembina itu adalah cikal bakal sebenarnya majalah berita mingguan sebenarnya. Karena Pembina ini terbit sebelum Tempo. Waktu sebelum Tempo itu ada koran, ada majalah 2 mingguan namanya Sketch Masa. Kemudian ada mingguan namanya Pembina. Yang punya Angkatan Darat, punya HR Sugandi, Brigjen HR Sugandi. Nah, Oke. Tapi Cak Mus setelah dewasa yang dilalui dengan perjalanan pernah membaca buletin-buletin atau majalah-majalah NU itu sudah bisa mengidentifikasi nggak isi di dalam dan sajian konten-kontennya itu apa menurut Cak Mus setelah tahu ya? Itu kan saya pindah ke Jakarta tahun 75. Tahun 75 itu duta masyarakat sudah tidak ada. Iya, sudah. Karena NU berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan, medianya juga berfusi menjadi Harian Pelita. Nah, jadi duta masyarakat abadi itu kemudian bergabung dalam satu media namanya Harian Pelita. Iya. Nah, kantornya dulu sekarang kantor P3 ini sekarang. Nah, itu Harian Pelita. Harian Pelita. Jadi saya sudah tidak mengikuti duta masyarakat ya, karena mengikuti di sudah Harian Pelita. Tapi saya masih sering membaca tulisan-tulisan yang menarik di situ. Kadang-kadang ditulis oleh kisah-kisah perjalanan Kaisebuddin Zuhri dan tokoh-tokoh dan sebagainya, itu banyak yang menarik itu duta masyarakat. Saya kira tulisan-tulisan Kaisebuddin Zuhri sudah dibukukan oleh Penerbit Gunung Agung kalau tidak salah. Tulisan-tulisan yang di Harian Pelita dan jadi waktu itu saya ya karena saya sejak kecil suka baca jadi ya kadang-kadang Masya Allah ya. Di usia SD sudah hobi dan gemar membaca itu menurut saya. Memang maaf ini Cak Mus, ayah Anda memang seorang jurnalis juga? Enggak, ayah saya itu sering menulis begitu sering menerbitkan. Dan yang lucu itu koran duta masyarakat nyampe ke rumah itu kan rumah saya di desa kadang-kadang seminggu. Jadi tanggal 1, tanggal 8 baru nyampe di rumah. Beritanya sudah terlambat. Iya. Dan tidak ada radio waktu itu, saya tidak punya radio. Dulu tidak secanggih sekarang tentu ya. Sekarang ya. Berita terlambat. Oke, baik. Cak Mus, menarik sekali perjalanan Cak Mus hingga saat ini bisa menjadi seorang jurnalis senior, tokoh NU yang cukup disegani kalau di kalangan wartawan NU, di kalangan jurnalis NU, termasuk saya terutama.
sering membaca tulisan Cak Mus di majalah Risalah NU. Masih sangat segar, fresh, dan terlihat banget tulisannya berbobot. Ya, terima kasih. Nah, Cak Mus, tapi kita mau coba ngulik-ngulik lagi nih soal bagaimana kondisi di Orde Baru. Kan Orde Baru kita tahu ya, kepemimpinannya tuh cenderung terhadap media ini kan galak lah, kira-kira itu galak, ngebredel dan membatasi segala ruang lingkup yang hal-hal yang kira-kira bisa mengkritik pemerintah. Bisa nggak diceritakan kondisi di Orde Baru? Apakah sebagai wartawan senior atau sebagai kader NU? Ya, saya pengen jadi untuk pengingat saja. Sebenarnya ada wartawan senior NU yang masih hidup. Oh ya. Yaitu Pak Khalid Mawardi. Pak Khalid Mawardi. Itu mantan duta besar Indonesia di Suriah dan Lebanon. Itu dulu mantan ketua PWI Jaya. Dari duta masyarakat juga. Ya. Ada lagi Profesor Kiai Haji Khotibul Umam, guru besar di UIN, Ciputat. Ciputat. Itu juga dulu sebagai redaksi di Harian Duta Masyarakat. Ya. Ada lagi Pak Tanjung, lupa saya. Itu juga salah satu redaksi di Duta Masyarakat dan juga di Risalah Islamiyah. Risalah Islamiyah punya misi Islam, punya Pak Idham waktu itu. Di bawah satu lembaga sendiri di NU. Ya. Ada lagi Baidawi Adnan. Baidawi Adnan itu terakhir dia memimpin redaksi Harian Pelita. Dulu itu wartawan Harian Duta Masyarakat. Ini adalah senior saya. Ya, orang-orang yang usianya 10 tahun di atas saya, lebih 10 tahun di atas saya. Dan itu masih hidup. Pak Daniel Tanjung di saat tadi, ya. Daniel Tanjung, ya. Ya, tadi pertanyaan Anda tentang ya soal kondisi Orde Baru yang dimana kan waktu itu media sangat digalakan. Sebenarnya di Orde Baru itu media itu paling asik sebenarnya. Paling asik? Paling asik. Oh, sebaliknya ya? Iya. Itu majalah Tempo itu mengalami oplah tertinggi itu ketika zaman Orde Baru. Ya. Setelah tidak Orde Baru sudah tidak pernah mengalami oplah tertinggi. Jadi indikator asiknya tuh gimana ini Cak Mus ini? Asiknya itu bagaimana bermain. Saya pernah saya pernah ditanya ketika di Ohio, ya, di Ohio State University, saya pernah ditanya oleh mahasiswa di sana, bagaimana Anda sebagai wartawan mengelola sebuah media pada sebuah pemerintahan yang otoriter seperti itu. Saya bilang begini, kami ini sebagai wartawan harus pintar seperti menari di mulut buaya. Jadi kita menari mulut buaya, berjingkak-jingkak mulut buaya, tapi kita harus tahu kapan buaya itu mengatup mulutnya, kita harus cepat melompat ke depan. Saya bilang begitu. Jadi bagaimana kita harus pintar-pintar seperti itu. Jadi sebenarnya ya itu menguji kecerdasan. Menguji kecerdasan. Menguji kecerdasan kita bagaimana melihat. Saya teringat ketika ada satu kerusuhan di Semarang, kerusuhan rasial di Semarang. Saya masih di Tempo sekitar tahun 81 atau 82, lupa saya. Itu semua redaksi dipanggil ke Kementerian Penerangan. Semua redaksi Tempo? Ya, pemimpin redaksi. Nah, waktu itu saya diminta mewakili redaksi Tempo. Wah, jadi saya masih muda, masih baru. Saya datang di situ. Di situ diminta untuk tidak memberitakan peristiwa rasial di Semarang. Tapi apa? Tapi ini kecerdasan Gunawan ini sebenarnya. Gunawan Muhammad. Ya, kita tidak menulis itu. Kita menulis pasca kerusuhan. Kerusuhannya tidak pasca kerusuhan seperti apa? Itu kecerdasan Gunawan. Lolos, tidak apa-apa. Jadi pasca kerusuhan itu yang kita tulis. Jadi bagaimana kita membingkai berita ya dengan kecerdasan kita. Itu pemerintah ya ketawa-ketawa saja. Ya. Ketawa saja. Berarti setelah bilang dan menyatakan bahwa yang diberitakanlah pasca kejadian tidak jadi masalah. Ketika beredar Tempo juga tidak masalah. Tapi pernah juga satu edisi yang terpaksa waktu itu dihitamkan karena itu tidak diperkenankan oleh pemerintah. Tidak berkenan terbit. Itu terbit berita itu tidak boleh. Aja pernah dihitamkan. Tapi seingat saya hanya sekali tidak pernah. Kira-kira soal apa itu? Saya lupa saya. Lupa apa nggak mau bilang nih? Lupa saya, lupa karena sudah terlalu lama.
Kan sewaktu di Tempo itu saya mengalami berendel sekali tahun 82 ya. Kemudian ketika saya di editor, berendel lagi tahun 93. Berapa kali berendel berarti untuk Tempo itu? Tempo yang saya alami sekali, 82 itu. 82 itu. Kabarnya kan Kompas juga di berendel juga kan? Enggak, Kompas enggak pernah. Kompas nggak pernah. Sinar Harapan ya pernah di berendel. Sinar Harapan. Di berendel, tapi karena ada peraturan baru tidak boleh nama yang sama. Jadi ada undang-undang yang baru. Jadi setiap media yang tidak boleh terbit, maka dia harus bikin nama baru. Jadi Sinar Harapan di berendel kemudian menjadi Sinar Pembaruan, Suara Pembaruan. Suara Pembaruan. Nah, Cak Mus, ini juga ada pertanyaan dari kita yang anak-anak muda yang ingin tahu soal perjalanan media di Orde Baru di pemerintahan otoriter. Banyak yang mengasumsikan karena kan kita tidak mengalami. Di era itu sangat seram dan media itu sangat benar-benar ya kayak tidak diberikan ruang kebebasan. Sebenarnya selain cerita soal Tempo di Bredel, Sinar Harapan ya di Bredel, kira-kira Pelita di Bredel juga. Bareng Tempo 82. Tempo 82 ya. Tempo 82 sama Pelita di Bredel bersamaan. Tapi seserem yang kita bayangkan gak sih Cak Mus? Di Orde Baru itu menjadi seorang wartawan, perusahaan media gitu. Kalau kita ya biasa-biasa aja. Mungkin bagi perusahaan ya menyeramkan. Tapi ya kita memang sebenarnya ya itu bagaimana kita pintar menari aja. Kembali ke yang itu ya. Aja. Bagaimana kita menari aja. Jadi artinya ada larangan-larangan oleh pemerintah, ya sudah kita patuhi dan sebagainya. Ya. Termasuk ketika di terakhir yang di Bredel bareng Tempo editor, waktu itu di editor kebetulan saya pemimpin redaksinya waktu di editor. Tempo editor Detik di Bredel, Pak Sekjennya dulu di Detik, ya redaktur pelaksana Detik. Detik ini, yang Detik sekarang? Iya, Detik waktu itu tabloid. Oh iya. Detik itu di Bredel tahun 93 kalau salah. Itu ada kesalahan-kesalahan tertentu yang dilakukan di media itu. Sebenarnya sudah dikasih tahu. Nah, jadi mungkin kita waktu itu menarinya keasikan, jadi sampai buaya itu mengatupkan mulutnya kita lupa. Ya. Memang katanya wartawan tuh kalau udah asik dunianya jadi lupa, jadi semau. Sebenarnya semakin dilarang pers itu semakin galak. Bagaimana kita berupaya untuk, dan itu makin dicari. Pers itu makin dicari. Apa yang sebenarnya ada semacam di balik berita itu mereka selalu berasosiasi bahwa itu selalu dimuat di majalah, tidak di majalah di harian. Jadi orang itu selalu kreatif untuk mencari berita di balik berita itu melalui misalnya radio Australia, radio BBC, radio Hilversum, Jerman dan lain sebagainya. Dan di samping itu majalah mereka mencapai itu banyak. Mereka berharap di majalah itu terjawab beberapa misteri-misteri di balik berita itu. Oke. Cak Mus, berarti kan kalau tadi kan bicara soal wartawannya, kondisi di lapangannya. Nah, sebenarnya Orde Baru itu Presiden Soeharto itu mintanya seperti apa sih untuk media itu agar tidak mengkritik atau mengkritik yang bagian apa yang menurut mereka tidak boleh? Media itu kan sebenarnya refleksi politik dan masyarakat juga. Ya. Apa yang dimau pemerintah ya sebagainya. Dulu kan istilahnya itu pers pembangunan ya, pers pembangunan dan pers pembangunan. Dan waktu ada slogan kebebasan pers tapi pers yang bertanggung jawab. Nah, boleh bebas tapi harus bertanggung jawab. Iya. Itu di Orde Baru itu istilah itu muncul. Orde Baru. Jadi sebenarnya ya pers itu yang tidak boleh bahwa hambatan-hambatan itu menjadi satu kekayaan bagi dia untuk memberitakan sesuatu sebenarnya. Tapi bagaimana dia menguji kecerdasan dia untuk melahirkan berita-berita bisa lolos, bagaimana bisa lolos. Itu saya kira yang perlu juga. Jadi sebenarnya bahkan saya pernah diskusi dengan ada beberapa dulu di waktu awal-awal Risalah itu tentang mengapa pers tidak dipelindungi setengah mati. Saya bilang melindungi pers itu sebenarnya bukan dengan aturan-aturan yang membuat pers itu liar.
Tapi melindungi pers itu bagaimana menyadarkan pers bahwa sebenarnya kebebasan itu juga akan bersentuhan dengan kebebasan orang lain. Iya. Nah, itu. Iya. Nah, Cak Mus, kalau tadi bahwa pers di zaman Orde Baru itu namanya pers pembangunan, Iya. pers bertanggung jawab. Nah, tapi kita membayangkannya bahwa dengan hadirnya reformasi, kalau dalam catatan sejarah itu kan selalu menyebutkan keamanan wartawan itu terancam. Itu bener nggak sih, Cak Mus? Ya sebenarnya bisa kita lihat begini ya. Waktu awal-awal Orde Baru itu yang media yang kuat itu adalah media milik partai ya. Milik partai dan juga media-media istilahnya media-media yang istilahnya media independen misalnya ya. Pemerintah nggak kuat, nggak miliki media ya, memiliki media. Jadi waktu itu ada harian Merdeka, harian Kompas, termasuk Duta Masyarakat ini termasuk dianggap media yang cukup kuat, diperhitungkan. Karena apa? Karena bisa waktu itu ada harian rakyat ya di PKI, harian rakyat. Jadi waktu itu bisa diperhitungkan karena bertarung mereka untuk bisa merebut kedudukan di PWI ya. Waktu Kongres PWI kalau tidak salah tahun 60 atau 61 itu bertarung antara Mahbub Junaidi dengan Karim DP. Nah, Karim DP itu dari harian rakyat PKI ya kan. Karim DP menang. Nah, waktu itu mungkin waktu itu pemilihnya kan cabang ya, yang milih itu cabang, full cabang. Jadi bukan dipilih orang-orang. Jadi mungkin waktu itu cabangnya banyak dikuasai orang-orang udah harian rakyat. Ya, saya tidak menyebut PKI karena ada wartawan harian rakyat yang juga bukan PKI kan ya, dari udah harian rakyat. Mahbub menjadi wakil ketua. Tapi ketika terjadi peristiwa GTI 65, Karim DP otomatis ditangkap. Nah, Karim DP ditangkap, otomatis Mahbub Junaidi naik. Jadi ketua. Ketika Kongres PWI berikutnya, Mahbub Junaidi terpilih lagi sebagai ketua PWI. Nah, berikutnya Mahbub Junaidi sudah tidak mau bersedia lagi untuk dipilih lagi karena sudah 2 kali memimpin PWI. Digantikan oleh pertarungan antara BM Dia dan Rosihan Anwar. Berebut PWI kembar waktu itu. Jadi tinggal Mahbub, PWI menjadi pecah dua. Kemudian bersatu lagi. Kemudian dipimpin oleh Harmoko dan sebagainya. Waktu itu pemimpin Orde Baru dia ingin juga membuat media yang sama. Bagaimana untuk mengimbangi media-media independen ini? Ini kan dikuasai oleh kekuatan partai politik ini. Karena Golkar itu tidak menyebut dirinya sebagai partai politik waktu itu. Maka ABRI kemudian menerbitkan 2 media. Yaitu namanya Harian Angkatan Bersenjata dan Harian Berita Yuda. Harian Berita Yuda. Terbitlah 2 media itu. Kemudian Golkar menerbitkan sendiri Suara Karya. Tapi 3 media itu lakunya menjadi langganan di kementerian-kementerian, tidak laku di pasar. Berbeda dengan Duta Masyarakat dan sebagainya. Mereka punya basis pembaca yang cukup kuat dan sebagainya. Tidak kuat mereka. Jadi karena itu mereka perlu bagaimana menaklukkan media-media yang bukan media pemerintah itu untuk seirama dengan mereka. Nah, itulah mereka dengan melakukan peraturan-peraturan, mengubah undang-undang pers dan sebagainya sehingga untuk bisa seirama. Apa yang diberitakan itu ada berita yang menyenangkan, berita yang menggembirakan, berita yang membuat orang tergelak tawa-tawa sambil minum kopi dan sebagainya. Orang tidak pernah mengernyitkan karena dengan setelah membaca berita dan sebagainya. Apa itu yang mempengaruhi gaya tulisan Mahbub Junaidi yang gurau tapi juga ada unsur mengkritiknya ya? Iya, saya kira Mahbub Junaidi itu menulis itu ya dengan cara seperti itu. Nah, Cak Mus, tapi boleh nggak disebutkan ke kita nih, ke masyarakat Suara NU, di Orde Baru itu media independen itu sekitar berapa sih, Cak Mus? Jumlahnya ya maksudnya. Saya menyebut independen itu adalah sebuah media yang bukan diterbitkan oleh pemerintah ya. Oke, kira-kira itu. Pemerintah dalam tanda kutip ya. Itu waktu itu ada Harian Merdeka ya. Jawa Pos waktu itu masih terbit di Surabaya sebagai harian lokal di Jawa Timur ya. Terus ada beberapa harian lokal ada di Jawa Timur, Jawa Tengah ada Kedaulatan, di Yogyakarta ada Kedaulatan Rakyat, di Semarang ada, di Bandung ada Pikiran Rakyat, di Semarang ada, lupa saya, ada Harian Wawasan. Wawasan punya
ada di Medan, ada Sinar Indonesia Baru, ada di Sumatera Barat, ada banyak media-media lokal itu banyak ya. Tapi media nasional itu memang yang paling besar waktu itu Kompas dan Merdeka. Kompas dan Merdeka. Duta Masyarakat itu juga termasuk koran yang diperhitungkan. Karena itu mengapa muncul Mahfudz Junaid itu karena Duta Masyarakat diperhitungkan. Loh, Tempo nggak disebut nih? Tempo kan lahir 71. Oh iya ya. Oleh Tempo lahir 71. Jadi mulai kesini-sini ya. 71. Dulu sebelum Tempo sudah ada majalah berita, yaitu majalah seperti saya sebutkan tadi Pembina, ada juga Sketch Masa di Surabaya. Oke. Nah, sampai sekarang kan bicara soal Tempo ini penilaian dari sebagian masyarakat kan investigasinya cukup dalam juga ya, kaitannya dengan kasus, dan mungkin itu bagian dari karakter media ya, karakter media yang dibangun oleh Tempo sejak Orde Baru juga. Tapi pernah tidak kalau Cak Mus sebagai wartawan menulis berita kemudian sampai membuat berita ini heboh dan dipanggil gitu Cak Musnya? Pernah nggak Cak Mus? Saya menulisnya nggak pernah. Tapi kalau media saya pernah saya dipanggil. Oke. Jadi waktu itu saya lupa ya. Saya pulang haji waktu itu. Jadi ketika editor di Bredel itu saya baru pulang haji. Saya pulang haji, kemudian ada pemanggilan dari Kementerian Penerangan. Wah, jadi waktu direktur grafika yaitu Pak Sinaga waktu itu memanggil editor, saya datang. Mereka marah-marah. Ini kenapa nulis ini dan sebagainya. Saya diam aja. Ya kita akan diam. Berarti namanya tabloid editor ya? Bukan, majalah editor. Majalah editor. Majalah mingguan. Itu mingguan ya. Dan pemretnya Cak Mus. Iya, terakhir, pemerintahan terakhir sampai di Bredel saya. Sampai di Bredel. Sampai sekarang ada nggak Cak Mus? Nggak ada. Udah nggak terbit lagi. Udah nggak terbit lagi ya. Oke, menarik sekali Cak Mus. Ya Cak Mus, tadi kan kita bicara soal Orde Baru yang kalau penilaian dari kita sebagai junior seram gitu mendengar Orde Baru, apalagi bicara soal media yang seolah-olah media itu benar-benar dibungkam gitu ya. Seolah-olah ternyata dari cerita Cak Mus ini tidak begitu juga ya. Tergantung kita memainkan berita di dalamnya ya, menulis berita ya. Iya, betul. Kalau dibungkam betul ya mungkin ada beberapa berita yang mungkin sangat rawan ya, yang mungkin ditakutkan untuk merembet dan sebagainya. Iya gitu kita pahami. Ya, kita pahami. Ya karena waktu itu ya namanya pemerintah kan selalu berhati-hati seperti itu. Kita pahami. Tapi ada nggak sih sikap dari PWI misalnya dulu itu atau dari perkumpulan wartawan yang ini pemerintah kok otoriternya kebangetan banget gitu, terus misalnya melakukan apa kemudian menghasilkan apa gitu, pernah tidak? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Karena itu ketika habis di pemberdelan terjadi tahun 93 itu muncul Aliansi Jurnalis Independen AJI. Iya. Nah, itu sebagai sebagai istilahnya itu untuk mengimbangi PWI waktu itu. Walaupun saya anggota PWI ya. Dulu ya. Ya anggota PWI saya pernah pernah menjadi pengurus PWI Jaya lah. Salah satu di bidang agama saya waktu itu. Jadi artinya ya bagaimana waktu itu ketua PWI-nya kan dulu Pak Harmoko. Habis Harmoko jadi Menteri Penerangan, kemudian ketua PWI-nya ada Pak Sofyan Lubis, orang pos kota dan sebagainya, orang Kanabua Pak Harmoko dan sebagainya. Ya. Setelah itu Pak Terawan Azam, setelah itu baru Margiono. Margiono sudah mulai berbeda, artinya udah mulai berbeda. Tapi itu sudah diimbangi dengan munculnya Aliansi Jurnalis Indonesia, AJI Independen, dan kemudian ada PWI Reformasi juga ada, dipimpin oleh Budiman Sartoyo. Jadi waktu itu untuk mengimbangi untuk membela pers dalam sisi lain. Ya. Nah, waktu itu sampai. Yang saya senang kalau berbincang dengan Cak Mus ini, tokoh-tokoh masih ingat. Masih ingat betul tokoh-tokohnya sebagai apa dan dia posisinya di mana itu. Nah, itu yang kelebihan tokoh senior dan junior ya. Ya, teman-teman semua soalnya. Nah, Cak Mus, lalu saya pengen masuk kepada fase setelah 98. Misalnya Orde Baru tumbang. Kemudian kebebasan pers mulai terlihat jelas di masa pemerintahan B.J. Habibie. Iya. Bagaimana teman-teman wartawan yang tadinya penuh dengan pengawasan yang ketat, kemudian
pernah beberapa kali dibredel oleh pemerintah, kemudian muncul reformasi nih. Tanggapan teman-teman wartawan atau euforianya seperti apa itu waktu itu? Sebenarnya undang-undang pers yang dihadirkan pasca reformasi waktu zaman Menteri Penerangan Letnan Jenderal Yunus Sofia itu memang itu satu revolusi betul, satu perubahan yang sangat besar dari undang-undang sebelumnya. Nah, kan karena kalau undang-undang sebelumnya itu orang baru bisa menerbitkan harus mendapatkan prosedur perizinan dan sebagainya yang rumit. Perizinan surat izin namanya surat izin usaha penerbitan. Kemudian harus mendapat surat izin cetak itu juga harus memiliki izin sendiri. Jadi izin penerbitan, kemudian izin cetaknya tersendiri. Apakah kita berubah perizinan pada berbeda percetakan itu harus dilaporkan dan sebagainya. Nah, itu ketika undang-undang pers yang baru sejak reformasi itu sudah tidak ada semua itu. Tidak ada semua. Ya, jadi itu menggembirakan bagi kita. Menggembirakan. Ya. Tapi ada dampaknya juga. Apa ketika itu dibuka keran itu, ya, ketika keran itu apa kemudian yang muncul di pers kita, ya, itu pers-pers liar sebenarnya. Pers liar. Ya? Ada pers yang hanya terbit sekali, besok tidak terbit lagi, ya. Kemudian dan lagi yang paling norak waktu itu ada pers pornografi. Waduh, itu bukan main, orang mudah sekali menerbitkan pornografi, menjual, dan itu yang paling istilahnya paling mendominasi bentuknya pasar. Koran itu. Tabloid yang banyak. Tabloid. Yang mendominasi pasar media waktu itu adalah justru media-media seperti itu. Akhirnya jadi liar ya? Iya. Itu sekitar tahun kapan itu? Itu tahun 98 itu. Tahun 98, sekitar 99 sampai 2000-an itu. Sampai 2000 itu masih cukup marak ya? Iya. Itu ada namanya ini, macam-macam itu, aduh. Nggak tahu, mungkin masih ada mungkin di Departemen Penerangan mungkin ya, di Kominfo mungkin masih nyimpan tuh di perpustakaannya mungkin tentang bagaimana munculnya. Jadi ketika kebebasan itu diberi, kita tidak bisa melahirkan satu itu pers yang tumbuh sekarang ini, ya, itu tidak dilahirkan dari reformasi, itu pers yang dilahirkan dari sebelumnya sebenarnya. Kompas, Tempo itu pers yang dilahirkan tahun 70 pas jauh sebelum reformasi. Bukan reformasi. Ya, sebelum reformasi. Ya, informasi mungkin yang bisa kita sebut pasca reformasi itu Sindo, ya. Dulu ada yang lainnya tidak ada. Itu semua ada media-media lama yang bertahan karena mereka menjaga kualitas. Iya. Kualitas, tidak hanya kualitas mereka yang dijaga. Itu yang hidup sebenarnya sampai sekarang. Berarti apa perbedaan media sebelum reformasi dan setelah reformasi? Kira-kira perbedaannya menurut Cak Mus apa? Kalau soal itu ya, soal pemerintah melonggarkan untuk penerbitan itu. Pemerintah sangat melonggarkan. Tapi di sisi lain juga mulainya munculnya kesadaran hukum bagi masyarakat. Iya. Ketika orang disinggung dan sebagainya, dia bisa melapor dan sebagainya. Nah, itu yang dampaknya. Karena itu mereka media hasil reformasi itu tidak apa mungkin karena di situ. Karena mereka tidak menjaga bagaimana membuat sebuah media yang profesional, ya kan. Karena itu kenapa walaupun di undang-undang itu memberikan kebebasan yang leluasa kepada pers, ya, pada pers atau penerbitan dan sebagainya. Tapi juga Dewan Pers kemudian juga membuat sikap untuk bagaimana membuat supaya mereka ini dilindungi. Artinya apa? Karyawannya juga dilindungi dengan undang-undang itu. Artinya apa? Seorang bisa menerbitkan yang bisa dilindungi oleh Dewan Pers, yang mendapatkan perlindungan privileges media. Itu adalah mereka perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum. Badan hukum misalnya. Karena dengan badan hukum itu terlindungi, medianya terlindungi, pembacanya terlindungi, juga pendukung lainnya termasuk biro iklan juga terlindungi dengan adanya bentuk badan hukum. Nah, ini pengalaman ketika kita tidak memiliki badan hukum, ada kasus-kasus tertentu periklanan yang agak susah kita dapatkan pembayarannya, kita bukan badan hukum. Iya. Misalnya seperti itu. Oke. Cak Mus, berarti
boleh nggak disampaikan ke kita berkaitan dengan 3 kepemimpinan zaman Soekarno kan Cak Mus masih ya sudah Saya masih anak-anak. oh belum ya berarti zaman Soeharto sama Habibie masih mengalami kan itu masih mengalami di dunia jurnalis kan boleh nggak dikasih penilaian dari zaman Soeharto seperti apa media kemudian zaman Habibie seperti apa dan sampai sekarang kalau boleh di Soeharto itu kalau menurut siapa penulisnya Cindy Adam ya, Cindy Adam siapa penulisnya? Smiling General. Ya, menarik. Pak Harto itu menarik sebenarnya. Saya itu secara kebetulan dulu waktu pertama jadi wartawan ya. Iya. Saya belum paham tentang bagaimana protokoler istana. Iya. Waktu itu peresmian Taman Mini Indonesia. Iya. Nah, saya dibekali undangan Taman Mini Indonesia. Saya bisa bareng itu dengan mobil yang diangkat Pak Harto, Butin dengan, ya kan. Jadi karena mereka pas pampres itu saya bisa nggak kelihatan. Iya. Padahal saya tidak baca doa itu. Karena tidak tahu protokoler ya. Saya tidak tahu protokoler. Saya pernah waktu peresmian gedung kehutanan, Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan yang ini sekarang itu. Saya dikasih undangan itu aja saya datang. Saya tidak ngerti protokoler waktu itu. Iya. Saya masuk aja. Saya masuk ditangkap saya. Ditangkap, dipegang masuk ke satu ruangan, saya diinterogasi dan sebagainya. Lalu saya ini bawa undangan dan sebagainya. Nah waktu itu saya kebetulan saya belum punya kartu PES. Oh, kok bisa? Saya punya kartu PES nggak punya dan sebagainya. Kan udah lama jadi wartawan, Bung. Waktu itu belum, masih pertama. Oh, ya, masih pertama ya. Pertama. Jadi ada hal seperti itu. Jadi waktu itu ya kita anggap menarik aja. Oke, satu kalimat untuk era Soeharto terhadap media apa kira-kira? Satu kata atau sekalimat yang bisa menggambarkan sosok Soeharto terhadap media gitu. Ya menarik sebenarnya. Menarik. Tokoh-tokoh ini menarik. Kita pahami menarik. Ya. Karena mereka punya watak-watak tertentu yang bisa kita pahami tentang media. Kalau B.J. Habibie? Habibie ya menarik juga. Karena Habibie lebih saya teringat dulu waktu wawancara Habibie pertama di DPR waktu itu. Waktu itu pengubahan namanya IPTN dari Nurtanio menjadi industri penerbangan nasional. Nah, itu saya wawancara Habibie waktu itu di Senayan waktu itu. Itu bagaimana saya wawancara Habibie sampai berdiri sampai cukup lama dengan saya untuk menjelaskan soal itu dan sebagainya. Itu ya menarik dia perhatian. Okay. Nah, hanya Pak Harto itu jarang melakukan wawancara dengan pers. Kenapa itu? Nah, kalau misalnya ada tokoh habis ketemu Pak Harto, itu nanti pers itu menghubungi tokoh itu apa yang dibicarakan Pak Harto. Nah, biasanya masuk ke ruangan Pak Harto tidak boleh bawa rekaman, tidak boleh bawa foto. Jadi semua itu dilakukan oleh orang istana semua. Waduh. Jadi kemudian dia menjelaskan tentang pertemuan dengan Pak Harto dan sebagainya. Itu ditulis oleh pers. Jarang sekali. Kalau enggak, biasanya Menteri Penerangan yang menjelaskan. Kalau Habibie, tapi Habibie waktu belum presiden itu ya yang terbuka seperti itu. Ketika jadi presiden saya tidak begitu. Tapi ketika jadi presiden juga lebih terbuka juga Habibie. Kalau kita lihat juga terbuka. Ya kalau habis itu Gus Dur tidak bisa. Nah ini yang mau kita tanyakan karena kan Cak Mus ini juga kan dipanggil Cak Mus kan oleh Gus Dur kan. Ya. Gus Dur ini yang kita tahu kan ya sosok yang sangat dihormatin ya karena keilmuannya, karena kekarismaannya kan sebagai tokoh bangsa. Kenal Gus Dur waktu tahun kapan, Cak? Saya kenal Gus Dur masih saya tahu Gus Dur itu pertama saya diminta wawancara. Saya sudah lama sebenarnya kenal Gus Dur karena saya sering ke rumahnya ibunya Wahid Hasim. Ya. Ngapain ke rumahnya itu? Itu selalu di sana selenggara menyelesaikan hataman Quran. Oke. Nah, saya selalu ikut di situ. Tapi hubungan dengan Gus Dur apa saudara, apa kerabat atau apa? Ada sebenarnya hubungan kekerabatan, bukan kekerabatan tapi jauh. Karena istrinya Kiai Bisri Samsuri itu yang berikutnya itu adalah masih bule saya.
Oh, boleh itu kalau bahasa Indonesia apa tuh? Apa ya? Tante. Tante ya. Jadi saudara jauh Gus Dur berarti ya? Ya itu ada hubungan ya. Iya. Situ. Nah berarti sering ke ibunya Gus Dur untuk khataman. Ya, ikut khataman juga sering saya sowan dengan ada Kiai Bisri waktu itu. Kemudian hijrah ke Jakarta, ketemu Gus Dur pertama kali di mana? Oh, saya ke Jakarta mulai kuliah kan di sini 175. Iya, mulai kuliah. 75 saya waktu itu Gus Dur masih di Tebu Ireng 75. Oh, masih di Tebu Ireng. Iya. Berarti Gus Dur ke Jakarta Gus Dur ke Jakarta tahun 77. 77 dan pertemuan pertama kali dengan Gus Dur diminta menjadi konsultan LP3IS waktu itu. Oke. Nah, itu saya ketemu Gus Dur waktu itu, saya waktu di Tempo untuk menulis tentang Aga Khan Award. Apa itu? Aga Khan Award itu penghargaan arsitektur yang diberikan oleh Aga Khan, arsitektur keislaman. Waktu itu yang menang ada 2, yaitu Masjid Said Taum di Tanah Abang, satu lagi pesantren Pabelan, Kiai Hamam Ja'far. Nah, saya karena konsultannya Gus Dur, saya wawancara dengan Gus Dur waktu itu. Itu yang semakin dekat. Padahal waktu dengan ibunya sudah sangat dekat. Terutama terus Gus Dur itu kan sering ke Tempo. Iya. Sering ke Tempo. Bahkan kalau nulis itu di mesin ketik saya. Karena mesin ketik saya paling enak waktu itu. Olimpia yang paling enak. Gus Dur di situ. Wah, ini bicaranya udah mesin ketik, kita udah nggak menemukan ini. Gus Dur. Bahkan Forum Demokrasi itu lahir itu ketika Gus Dur ngetik begitu saja di editor waktu itu. Tahun sekitar 90 atau 88 masih mesin ketik. Jadi itu dimuat di editor, kemudian diproklamirkan berdirinya Forum Demokrasi dengan tulisan di editor. Oke, dari situ berarti mulai intens bertemu dengan Gus Dur ya? Ya sering. Ya. Sering. Waktu itu sering ketemu dengan Gus Dur karena ya di samping saya sering ke rumah beliau, tapi untuk urusan pekerjaan ya ketika kita bikin apa siapa sejumlah tokoh di Tempo itu konsultannya juga Gus Dur, konsultannya Gus Dur dan Rahman Toleng dan sebagainya kita undang dan sebagainya. Iya. Nah, Cak Mus, saya pengen bertanya ini sosok Gus Dur terhadap media, penilaian Gus Dur atau kebijakan Gus Dur terhadap media, cara Gus Dur melihat media tuh gimana tuh waktu jadi presiden? Ya kalau Gus Dur itu kalau diwawancara oleh media sudah terpuaskan, tidak perlu pertanyaan tambahan. Contohnya gimana itu? Jadi sudah bisa menjelaskan runtut semuanya udah jelas. Itu satu kelebihan Gus Dur. Ya. Terus apa tadi saya lupa mau saya bicarakan. Berarti kalau ditanya itu singkat-singkat ya berarti ya? Iya. Jawabnya singkat-singkat. Singkat. Kalau saya pernah waktu itu ada persoalan waktu itu editor ada masalah oplah. Iya. Nah, waktu itu ketemu di rumah Kiai Nur Muhammad. Kalau nggak salah Gus Dur waktu itu dibarengi oleh Pak Aisyikam. Waktu itu Aisyikam waktu itu masih akan bikin disertasi ya. Itu Gus Dur. Terus gimana editor? Camus. Wah ini Gus, gini kalau ada kesulitan apa pasar dan sebagainya ngomong sama saya. Nah itu, jadi beliau mau bantu dan sebagainya. Nah, tapi alhamdulillah tidak punya kesulitan, jadi saya tidak. Waktu itu. Ya, waktu itu. Gak punya kesulitan. Seandainya punya kesulitan mungkin dibilang langsung dieksekusi. Ya mungkin akan dibantu. Langsung beliau. Dibantu. Apa kesulitan apa dana misalnya nanti bisa dihubungkan dengan pengusaha apa untuk pasang iklan dan sebagainya. Atau bisa jadi Cak Mus memang bukan tipikal yang mengeluh kepada orang-orang tokoh-tokoh gitu ya. Karena kebetulan kan editor itu lahir disponsori, dibiayai oleh Bank Suma. Bank Suma itu berdirinya juga berkat jasa Gus Dur. Bank Suma waktu itu. Bank Suma tuh apa namanya? Bank Suma itu punya Astra dulu. Yang Bank Suma. Oh, namanya Bank Suma ya. Oh iya. Udah tutup. Udah tutup tahun kapan tuh? Tahun-tahun 90-an tutup karena dia termasuk ada yang nggak kuat lah banknya. Tapi secara umum Gus Dur terhadap media tentu sangat terbuka ya, Cak. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Ya, saya itu pernah sebelum jadi presiden belum jadi apa-apa. Saya pernah wawancara di rumahnya itu sampai 3 jam. Waktu di rumah kontrakannya di daerah Pasar Minggu. Itu direkam itu? Saya rekam. 3 jam, tapi rekamannya udah nggak karuan semua. Iya. Kalaupun ada rekamannya, Anda nggak punya player. Alatnya sudah tidak ada, tidak tersedia ya. Iya. Ya, Cak Mus, berarti
Cak Mus ini termasuk tokoh yang menyimpan banyak memori. Karena dengan Gus Dur punya pengalaman, dengan Habibie punya pengalaman, apalagi dengan di era Soeharto juga mengalami masa-masa sebagai jurnalis. Cuma saya ingin lebih lanjut bicara soal media dalam perspektif Cak Mus. Media itu menurut Cak Mus apa sih sehingga Cak Mus sampai sekarang masih berada dan bergelut di dunia media? Iya. Saya itu punya pendapat, organisasi tanpa media dia tidak punya sejarah. Organisasi tanpa media dia tidak punya sejarah. Jadi begitu pentingnya media ini. Apapun mediumnya, apakah majalah, apa media online dan sebagainya, harus ada itu alat komunikasi dengan warganya, alat komunikasi dengan zamannya itu media. Tidak mungkin kita meninggalkan media. Nah, media itu ya harus dikelola dengan orang-orang gila sebenarnya. Harus dikelola orang gila. Kalau orang waras nggak bisa mengelola. Iya. Orang gila tuh gimana tuh maksudnya? Orang gila itu majalah media itu kan memerlukan kontinuitas, keberlangsungan. Keberlangsungan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang gila sebenarnya. Orang yang tidak kenal waktu, tidak kenal apa dan sebagainya. Bahkan mungkin juga tidak kenal gaji dan sebagainya. Itu yang dimaksud orang gila ya. Gila. Sudah di luar nalar semua. Jadi gaji kecil, kemudian kerja nggak waktu nggak lihat waktu tapi masih hidup ya. Berkah. Berkah. Oke, Cak Mus. Berarti itu media menurut Cak Mus ya. Karena media pertama itu kan yang mendirikan Kiai Wahab. Yang bikin seorang kiai ya. Kiai besar Suara NU itu. Kiai besar dan saya bahkan disebutkan sebagai seorang wali besar beliau. Jadi artinya ya seorang bergelut di media itu ya sama dengan jadi mubalek. Iya. Ya kan? Orang yang bergelut di media itu sama dengan mubalek. Orang yang menyampaikan, mendakwahkan juga berarti ya. Iya kan. Karena menarik. Karena berita itu kan an-naba kan salah satu surat di Al-Quran itu an-naba itu berita. An-naba. Oke. Baik, Cak Mus, kita mau masuk ke fase yang terakhir nih, pembahasan yang terakhir berkaitan dengan tantangan melihat perkembangan media sekarang. Menurut Cak Mus tantangan media sekarang di era modern nih, reformasi udah kita lewatin. Sekarang kita reformasinya benar-benar modern, demokrasi yang benar-benar cukup udah cukup dewasa lah dalam berdemokrasi. Gimana Cak Mus, menurut Cak Mus tantangan media saat ini? Ya. Media sekarang ini pasarnya sangat liar. Pasarnya sangat liar. Ya. Kayak itu saya sering ngomong dulu pernah saya diundang oleh Sabili. Majalah Sabili ya. Saya datang. Dia tanya bagaimana tentang Medan. Ke Medan itu tidak punya persoalan. Karena kami ini menjual majalah di kebun binatang. Apa itu maksudnya? Di kebun binatang itu menjual majalah di warga NU. Iya. Walaupun pembaca kita ternyata setelah kita survei banyak yang bukan warga NU, ya kan. Artinya tapi kita berjual di kebun binatang. Berbeda dengan media lain, itu mereka sebar kadang tidak laku, balik lagi dan sebagainya. Kami sudah punya pasar sendiri. Ya. Jadi media yang hidup sekarang ini adalah media-media yang sudah tepat pasarnya. Karena pasar kita ini sangat liar sekarang. Sangat liar. Apa dampaknya kira-kira kalau udah liar begitu? Liar itu ya tentang keberlangsungan kan. Tentang keberlangsungan sebuah media. Membuat media itu tidak murah, mahal. Dan untuk bisa membuat media itu mandiri itu juga memerlukan waktu, memerlukan kerjaan, dan juga memerlukan doa. Dan liar ini tentu negatif atau positif menurut Cak Mus? Saya kira memang itu watak zaman. Watak zaman. Jadi bisa diartikan positif. Bisa juga positif. Media harus bisa mengartikannya itu. Media-media besar di Amerika juga bisa gulung tikar dan sebagainya. Mereka tidak tahu karena pasar itu begitu liar. Dulu kan ada namanya koran yang terbesar kan, Christian Science Monitor di Amerika, tutup. Oke. Ya kan, tidak bisa lagi, pasar tuh begitu liar dan tidak lagi bisa dijajali dengan apapun. Oke, karena liar, karena media sekarang liar, kira-kira menurut
Pembaca itu liar. Ya. Iya, karena media kita sekarang liar, menurut Cak Mus. Media apa? Pembacanya liar. Pembacanya liar, media masanya gimana? Ya medianya juga harus liar. Oh iya. Harus lihat bagaimana memahami. Artinya kalau kita sudah punya pasar di situ, jagalah pasar itu sebaik-baiknya. Itu supaya pesannya, mereka ya? tidak tergoda dengan pasar yang lain. Jagalah pasar sebaik-baiknya. Asal mereka tidak tergoda dengan pasar. Kalau Anda melakukan inovasi-inovasi tertentu dalam media itu, cobalah melakukan sedikit demi sedikit, tidak boleh drastis. Karena pasar kita ini sensitif. Ya, liar tapi juga sensitif. Bisa jadi tidak dibeli kita. Dan pasar kita itu tidak hanya pembaca tapi juga iklan. Iklan itu juga sensitif ya. Iya. Ya kan? Tapi Cak Mus, liar itu bukan berarti kita harus menampilkan konten-konten hoax kan? Bukan. Justru hoax itu justru kita ditinggal nanti. Artinya kita bagaimana bisa menampilkan media itu sesuai dengan keinginan pembaca. Apakah bisa dengan melalui survei dan lain sebagainya. Sekarang kayaknya sudah agak susah melakukan survei dan sebagainya. Karena sudah terlalu liar. Kenapa? Media sosial ini membuat orang liar untuk menangkap media, terutama apalagi media yang berbayar dan sebagainya. Oke, baik. Terakhir, kalau tadi untuk medianya, sekarang untuk jurnalis dan wartawannya, mungkin punya pesan sebagai senior. Banyak tawakal. Banyak tawakal. Mungkin bisa dikasih penjelasan lagi nih, Cak Mas. Iya, kenapa ya? Yang kita tulis, yang penting kita berjalan di rel yang benar. Yang kita tulis itu berdasarkan sesuai dengan, ya kalau pers itu kan ada kode etiknya dan sebagainya. Kalau agama itu ada akhlak dan sebagainya. Sesuai rel yang benar. Ikutin habis aja. itu udah tawakal. Jadi ikutin kode etik, habis itu tawakal. Ya tawakal, karena kita tidak tahu nasib media berikutnya, tidak tahu karena pasarnya sudah sangat liar. Sangat liar, susah diprediksi. Orang di YouTube bisa hidup, bisa bermewah, Iya. kaya raya. Saya juga kadang-kadang bingung, gimana mereka bisa seperti itu. Itu kan pasar liar sekali. Pasar liar sekarang. Ya, sekali. Baik. Itu yang disebut dengan era disrupsi ya, Cak ya. Gak tahu lah era apa lah, era liar aja. Era liar. Baik, terima kasih Cak Mus. Sekali lagi mohon maaf kalau saya baru bersilaturahim. Dan terima kasih atas kesempatan kesediaan waktu untuk menjadi narasumber podcast. Ini jarang-jarang ini tokoh besar NU mau hadir di acara podcast ini. Saya usul ya tokoh-tokoh tadi yang itu, tokoh-tokoh tadi itu kalau dalam hitungan kita mungkin tinggal nyun sewu ya, mohon maaf, usianya sudah sangat lanjut. Betul. Itu perlu diabadikan. Iya, berarti kita harus Anda perlu datang dengan peralatan ini. Saya kira nanti satu ada di Depok, yang satu ada di Tomang, yang satu ada di Ciputat, yang satu ada di Kebon Jeruk. Baik. Itu karena itu perlu diabadikan. Karena apa? Ya itu jarang loh itu. Tokoh-tokoh itu tinggal itu tokoh PSNU yang masih ada sampai sekarang. Ya mungkin sekarang lagi gerah, sakit ya mungkin dan sebagainya. Itu perlu Anda kunjungi itu. Baik, insya Allah Cak kami coba untuk telusuri dan mudah-mudahan kami nanti WA Cak lagi untuk berkomunikasi terkait dengan. Kalau saya kan generasi berikutnya sebenarnya. Itu generasi awal pada duta masyarakat pertama. Angkatan Mahbub Junaid itu mereka. Oke. Baik pemirsa Suara NU, demikian perbincangan kami dengan Cak Mus. Yang sekali lagi beliau adalah tokoh pers, tokoh media, jurnalis senior yang juga intelektual muslim yang memberikan banyak inspirasi untuk kita semua sebagai warga NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.